Pergi ke pasar membeli ikan, ikan asin itu rasanya. Assalamualaikum saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah Ashabul Kahfi nih. Dan tentu keteladanannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Nah, menarik bukan? Pasti rata-rata teman-teman di sini tahu tentang kisah Ashabul Kahfi, yang di dalamnya penuh pelajaran dan hikmah. Bisa dibilang kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menjelaskan tentang ketauhidan makhluk kepada Tuhannya. Adapun kisah Ashabul Kahfi diabadikan dalam Quran Surat Al-Kahfi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini terjadi di negeri Afasus. Saat itu, negeri tersebut dipimpin oleh Raja Dakianus, seorang penyembah berhala yang kejam. Raja Dakianus memerintahkan rakyatnya agar mengikuti kepercayaannya dalam menyembah berhala. Jika menentang, maka akan menerima hukuman yang berat. Ketika kemaksiatan merajalela, ada sekelompok pemuda yang justru tetap memegang ketauhidan mereka, tak mau mengikuti jejak dan keinginan Raja Dakianus. Kelompok pemuda itu beriman kepada Allah dengan iman dan akidah yang kuat, tak tergoyahkan meskipun negara tersebut memiliki raja yang zalim. Raja Dakianus mendengar tentang sekelompok pemuda yang tidak mengikuti kepercayaannya, maka dia pun langsung bertindak dari cara halus sampai kasar. Sekelompok pemuda itu ditawari harta, jabatan, dan lainnya agar menanggalkan ketauhidan dan kepercayaannya. Namun tak mempan, akhirnya sang raja pun berniat memberi hukuman. Sekelompok pemuda itu yang berjumlah 7 orang lantas melarikan diri ke arah Yaman, Yordania. 7 orang pemuda itu menuju sebuah gua bernama Gua Rojib. Ketika menuju gua, mereka bertemu dengan anjing bernama Hotmair yang mengikutinya. Lantas ketika sudah sampai di gua persembunyian, agar bisa bebas beribadah kepada Allah, mereka memohon rahmat dan petunjuk Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Saat itu Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan mereka. Ketujuh pemuda dan anjingnya itu tertidur lama sekali selama 309 tahun. Ketika negeri Afasus telah berganti raja yang soleh, barulah mereka terbangun. Nah, itulah kisah Ashabul Kahfi teman-teman. Dari kisah tersebut, apa sih pesan yang bisa kita ambil? Jadi dari kisah ini Allah memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Dan Allah menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Semoga kisah ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.